Maka kuburan itu saya kata bagaikan terminal, dan Kak Yuslina Bruginting Arfani almarhumah sudah berada di dalam bus. Mulailah diperiksa oleh kerneknya, mana tiket kakak? Pasnya duduk kakak di sini. Jangan-jangan salah bus pula nih. Begitulah ibarat kernek tuh sama drivernya adalah nungkar dan nangkir. Ini kajian tauhid. Biar kita tidak lagi asing, satu, ketika berbicara tentang kematian. Yang kedua, biar kita tidak lagi menjadi sosok yang tak mau tahu bahwa kita akan pasti datang dengan kematian. Yang ketiga, biar kita sadar diri bahwa kita sudah jauh hari mempersiapkan diri untuk masuk dunia kematian. Bahwa dunia ini adalah yayasan pendidikan, bahwa dunia ini adalah persinggahan. Maka kita sampaikan tadi almarhumah Kak Arfah Yuslina Bruginting adalah pulang ninggalkan kita. Nangis itu siapa? Yang sebenarnya yang perlu ditangis itu kita, bukan kita menangisi almarhumah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad ilaihi anta maqsudi wa ridaka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim suratil 'asr, qala Allah ta'ala fi kitabih Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madar wa sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ahli ta'ziyah malam ketiga atas kepergian kakanda kami Arfah Yuslina Bruginting yang baru 3 malam ini meninggalkan kita, pulang ke tempat yang nyata, meninggalkan kita di dunia tempat yang sementara dan fiktif belaka. Jadi sejatinya almarhumah inilah yang meninggalkan kita. Bukan kita meninggalkan almarhumah di dalam kuburan sendirian.
Tapi kitalah yang ditinggalkan almarhumah di muka bumi ini yang tak tentu hala fiktif belaka. Ditengok nanti lahirnya ternyata batinnya beda. Ditengok nanti batinnya ternyata lahirnya beda. Tapi di masa almarhumah Kakanda Yuslina Bruginting ini tiada lagi kaji-kaji itu. Yang ada beliau sudah masuk kepada yang sejati, yaitu kajian batini yang tinggal menunggu masa datangnya gerbang terbuka. Jadi beliau sekarang nak pulang ke kampung halaman masih menunggu bus itu bergerak. Menunggu bus itu bergerak. Maka kuburan itu saya kata bagaikan terminal, dan Kak Yuslina Bruginting Arfani almarhumah sudah berada di dalam bus. Mulailah diperiksa oleh kerneknya. Mana tiket kakak? Pasnya duduk kakak di sini. Jangan-jangan salah bus pula nih. Begitulah ibarat kernek tuh sama drivernya adalah nungkar dan nangkir. Ini kajian tauhid. Biar kita tidak lagi asing satu ketika berbicara tentang kematian. Yang kedua, biar kita tidak lagi menjadi sosok yang tak mau tahu bahwa kita akan pasti datang dengan kematian. Yang ketiga, biar kita sadar diri bahwa kita sudah jauh hari mempersiapkan diri untuk masuk dunia kematian. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang Dadarwis, suami yang tercinta dari almarhumah, keluarga besar ahli musibah, beserta ahli ta'jiyah yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab ini bulannya Allah, dan bulan ini juga disebut bulan Syahrul Maghfirah. Bila kita kembali kepada kaji Ramadan nanti, pasti selalu dibahas oleh para asatidz. Lisaimi farhatani. Ustadz-ustadz akan menyampaikan tema hadis Rasulullah menjelaskan tentang bagi orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia manakala ia berbuka puasa, dan bahagia manakala ia berjumpa Allah yang Maha Kuasa. Bila balik kepada kajian puasa dan berbuka, dan sungguh as-shaumu wal man'u, puasa itu adalah menahan. Kalau sudah bahasa kepada al-man'u atau menahan, menahan kita dari emosi, menahan kita dari egois kita sendiri, menahan kita dari segala macam kenapsuan yang ingin berambisi kita miliki. Jadi intinya pada dasarnya hakikat puasa itu adalah menahan tuh. Jadi bukan ini tidak kita cocok-cocokkan pakai ilmu cocok-cocok, ini tidak. Memang kajian Islam itu umum. Dan meriahnya adalah kata Allah di dalam hadis Rasulullah SAW yang menjadi hadis kursi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan akulah yang layak untuk membayar besar pahalanya. Langit dan bumi tak bisa dijadikan bayaran buat orang yang berpuasa itu. Kenapa di sana al-man'u, menahan diri? Maka saat ini yang kami kembalikan adalah dari posisi almarhumah Kakanda Arfa Yuslina
Mungkin selama ini adalah banyak penahanan-penahanan. Sampai-sampai ada sakit yang diderita tak disampaikan. Sehingga akhirnya datang masa berbuka, ia lepaskan. Itulah sebuah kebahagiaan. Satu. Makanya di sini dikaitkan dengan pengumuman dulu Pak Haji, berita duka cita. Versusnya apa Pak? Suka cita. Duka cita itu lawannya sukacita. Begitulah Islam begitu kafah membahas bahwa dunia ini adalah permainan, bahwa dunia ini adalah pembelajaran, bahwa dunia ini adalah yayasan pendidikan, bahwa dunia ini adalah persinggahan. Maka kita sampaikan tadi almarhumah Kak Arfah Yuslina Bruginting adalah pulang ninggalkan kita. Jadi nanti kaedahnya nangis itu siapa? Yang sebenarnya yang perlu ditangisi itu kita, bukan kita menangisi almarhumah. Apakah kita nanti meninggal dunia seramai inikah kita akan dihibur keluarga kita dalam bertakziah agar anak-anak istri atau anak-anak suami kita penuh dengan tabah dan tawakal di saat orang yang dicinta meninggalkannya. Itu dia. Kita tak tahu, apalagi zaman sekarang ini entah siapa-siapa yang memegang andil. Sekarang ibarat tadi tukang bengkel adalah yang megang mesin tadi tukang optik. Orang apotik sebenarnya itu adalah ahli dari farmasi dan obat-obatan dipegang oleh orang bengkel. Sekarang nggak jelas posisi kondisi dan itu terjangkit setelah COVID-19. Merebak dunia medsos. Maka Bapak dan Ibu saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka bagi almarhumah itulah penahanannya. Dan bukanya adalah di saat dia mengatakan selesai sudah penahanan diri. Selesai sudah. Kenapa? Ruh itu sudah berpisah dari jasad. Maka hadis Rasulullah yang jarang dibahas orang, ada bahasan kaji, ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Sekarang tak tahu kita pakaiannya tadi, jubahnya luar biasa keagamaan. Badannya na'udzubillah summa na'udzubillah, iblis laknatullah alaih. Masya Allah. Maka dalam mupasan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Raudatul Muhibbin Najhatul Mustaqim mengupas tentang para ahli ilmu membahas di saat Adam alaihissalam ditawarkan oleh Jibril alaihissalam akan 3 hal untuk dipilih salah satu di antaranya. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah akal. Nah, pilih Dam, mana yang kau mau dari 3 ini? Satu aja kau ambil, kata Jibril alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Adam alaihissalam memanjangkan tangannya, langsung mengambil yang dapat mendatangkan bahagia baginya. Liya'tiya ilaihi jannah, mendatang kepadanya kebahagiaan, mendatangkan kepadanya surga, mendatangkan kepadanya penyelesaian dalam menghadapi kenyataan. Maya yang dipilihnya, apalagi kalau bukan akal. Akal, tadi kan ada 3 tuh, agama, akhlak, akal. Maka Adam alaihissalam memilih akal, diambilnya akal tadi. Kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan, wahai agama, wahai akhlak, balik ke tempatmu asalmu. Apa kata mereka berdua? Wa qala li akhiratain, maka berkatalah mereka berdua tadi menyatakan bahwasanya kami ini kesatuan ya Jibril.
Kami diciptakan Allah menjadi satu kesatuan. Aku, agama, dia, akhlak, dia yang udah dipilih, akal tuh satu kesatuan. Tak bisa dipisahkan. Cemana kami mau ninggalkan akhlak, mau ninggalkan akal, nggak bisa kami tinggalkan. Dah kalau gitu, mau pergilah sama Adam alaihissalam. Pigilah tadi agama menyampiri Adam, pigilah tadi akhlak mengampiri Adam. Apa artinya? Bahwa akal tadi dapat mengarahkan kepada agama, akal tadi dapat menjadikan orang berakhlak mulia, dan akal itulah sejatinya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laul Mahfuz pada ayat 172 surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Berkatalah para ruh semuanya sebelum ditiupkan ke dalam kandungan ibu mereka di umur 4 bulan janin dalam kandungan, mereka sudah teken kontrak berkata, kami bersaksi ya Allah, Kau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi bahwa kami menuhankanmu. Setelah 9-10 hari, barulah disitulah orang tuanya lah yang nanti akhirnya membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Muslim. Ini tadi kajian, karena dalam kajian filsafat Islam, ruh itu diterjemahkan akal mustafad. Makanya dikaitkan dengan surat pertama datang, Al-Alaq, di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Siapa, untuk siapa itu bang? Bukan untuk kita aja Muslim nih. Siapa yang buka Quran walaupun tak orang Islam dia, terbuka pula pintu hatinya. Bisa saja Allah kata tadi Iqra bismillahilladzi khalaq. Tapi tidak dibuat Allah bismillahilladzi khalaq, tapi dibuat Allah bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapapun dia yang mempunyai Tuhan, meskipun dia tidak menuhankan Allah, ketika dia melihat alam semesta ini, maka dia akan terbuka akalnya. Itukah yang layak kutuhankan? Dikaitkan dengan Al-A'raf 172 tadi, sudah teken kontrak di Lauh Mahfuz. Makanya jangan kaget Pak kalau ada orang tuh menjadi mu'allaf. Mana bahannya, mana modal mereka sebelum masuk ke jasad ke dalam kandungan ibunya di umur 4 bulan tahun, mereka itu semua adalah makhluk bertauhid kepada Allah, baik dari bangsa jin terutama bangsa manusia. Kemanakah kajian ini kita bahas tadi? Akal tuh. Buat Bang Darwis dan keponakan-keponakan kami beserta cucunya, juga keluarga ahli musibah semuanya. Dengan akal ini kita berkata bahwa almarhumah ini adalah meninggalkan kita, bukan kita meninggalkan almarhumah. Yang sudah dapat minuman silakan dicicipi. Awak cuma nonton sajalah. Enak gitu jadi Ustaz Pak Haji. Ya lanjut. Minum juga lah ya, bismillah. Ini sambil menghibur juga ya, Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Maya nih. Kopi susu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopasus. Bang minum, Bang. Bandrek ini, Bang. Alhamdulillah. Ini tadi yang kita bahas kajian tauhid nih, Bu. Jadi jangan Bapak dan Ibu kalau dapat orang jahat, oh itu tukang ngakal-ngakali. Jangan, Bu, jangan biarkan akal itu dihina seperti itu. Itu bukan ngakal-ngakali, itu nafsu-nafsui. Akal itu murni. Akal itu murni, tulus. Nafsu itu yang bulus. Tapi yang berkembang selama ini ngakal-ngakali kawan tuh. Allah itu. Kalau zaman dulu didengar orang-orang tua kita dulu atuk-atuk sama wak-wak kita dulu, marah dia itu. Berarti apa? Kawan tuh tak bertauhid, tak pernah mengenal tauhid. Kita asik ngaji ke fikih aja, tauhid jarang.
Dikaji Ustadz Tauhid nggak dipanggil lagi. Kenapa? Nyentuh, kena perasaan. Ini tadi akal. Pertama, bahwa almarhumah Kakanda Arpa Yuslina itulah yang meninggalkan kita. Yang menangis tuh kita. Sekarang Bang Darwis menyaksikan duha. Bagaimana sekarang yang datang takziah, alhamdulillah meskipun di rumah mertuanya, alias di rumah ibu atau di mana almarhumah pernah hadir di muka bumi ini dalam kelahirannya. Tapi tetap alhamdulillah diberkati Allah seperti ini, ada yang melaksanakannya. Awak tak tahu nanti awak meninggal. Tambah lagi yang anak tadi tak tahu anak tadi meninggal. Orang dah pada sibuk dengan HP-nya. Maka dalam hal ini itu yang pertama. Yang kedua adalah al-mautul haq. Mati itu adalah kebenaran dan benar itu pasti. Kalau udah benar pasti dia baik. Kalau baik, belum tentu dia benar. Kalau air putih, pasti semua suka. Bandrek, belum tentu semua suka. Awak suka, minum lagi, bismillah. Ini takjiah malam ketiga sambil senyum-senyum, nggak apa-apa ya, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang berdua. Bahwa kematian itu adalah kebenaran. Maka yang menjadikan kita selama ini tak siap untuk menerima kematian itu apa? Perpisahan. Makanya kata Rasulullah, inna sabra awal sudbah. Untuk menghadapi musibah yang pahit itu adalah kematian. Bahwa mati itu harus dihadapi dengan kesabaran. Dan kesabaran itu kapan, Ustaz? Kata Rasulullah, benturan pertama. Apa yang diucapkannya? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat yang dikeluarkan. Nangis ibu silahkan, tapi hati harus terima. Maka di saat itu kajiannya disebut, sesungguhnya kami ini milik Allah, kembali kepada Allah. Wahai anak-anak kita sekalian, siapa yang tak sedih dengan kepergian mak kalian nih? Ayah lebih sedih. Tapi tentunya bahwasanya emak kita ini bukan milik kita. Mak kita ini pinjaman Allah buat kita. Saat ini mak kita ini pulang kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kau tuhankan mak kita nih. Ayah pun tak menuhankan mak kalian nih, bini ayah nih. Ayah yang lebih sedih daripada kalian. Maka ketika kita ahli takziah ini menghadiri di saat jenazah, ada siapapun dia termasuk almarhumah Kakanda Arpa Yuslina, membayangkan yang ada jenazah itu, bayangan kita adalah kita yang berbaring di situ. Itulah makanya Rasulullah menyunnahkan kita takziah. Menengok jenazah yang dibayangkan adalah kita yang di atas pembaringan itu, bukan almarhumah Kak Ajah ini aja, kita, Bang. Maka dalam hal ini, bahwa untuk menyikapi dalam kepergian almarhumah ini, pahamilah bahwa kematian itu adalah pasti. Kematian itu adalah kebenaran. Bahwa benar sesungguhnya dunia ini bukan tempat yang kekal. Itu pun tak sadar juga orang yang gila harta sama gila tahta tuh, Bang. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kondisi yang dikembalikan ini adalah memahami bahwa almarhumah ini benar adanya pulang ke rahmat Allah. Duka kita, benar kita berduka. Tapi ada yang kedua, liqa'u rabbi. Orang yang menahan diri dari segala kemaksiatan, dari segala larangan, dari segala dunia yang gemerlapan, di saat itu dia akan berhasil bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak nih, almarhumah Kak Arpa Yuslina nih, Pak, sesungguhnya senang kali ya. Jumpa Allah, jumpa Allah, jumpa Allah. Sama seperti orang yang merantau,
meninggalkan istri, meninggalkan suami karena dia jadi TKW di luar negeri. Ketika dia mau pulang ke rumahnya sendiri, pada di rumah tadi ada mobil baru, ada kulkas 4 pintu, ada kereta NMAX yang kilat. Tapi siapa yang dituju pertama? Suami. Siapa yang mau dikejarnya? Istri. Maka di situ ada jannah, ada di dalam jannah tadi, dalam surga tadi ada air yang mengalir, buah-buahan yang ranom. Tapi siapa yang dikejar pertama? Allah. Maka hakikat jannah itu adalah Allah. Maka bahasanya adalah liqa'ur rabbi, berjumpa dengan Allah. Itu bahasa awamnya itu, Bang. Ada surga, ada air yang mengalir, buah yang ranum dan sebagainya. Kalau yang sejati pecinta, dia mau jumpai kekasihnya. Siapa kekasih kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Arpah Yuslina almarhumah ini sudah senang kali mau berjumpa dengan Allah. Yang ingin dia miliki adalah saat ini Bang Darwis, anak-anak dan menantu juga cucu adalah juga nanti bisa berjumpa bersama seperti Kak Arpah, Kak Arpah Yuslina, berjumpa Allah dengan bahagia. Maka jangan lupakan sholat 5 waktunya. Karena sholat 5 waktu itulah selalu kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini yang kedua. Maka yang ketiga adalah seperti tadi udah kita singgungkan, buat anak-anak kami beserta menantu dari ayah kalian nih, yaitu ayah Darwis yang dicintai, emak dan mertua sudah pulang meninggalkan kita. Ingat bahwa jangan tuhankan almarhumah. Yang kita tuhankan itu Allah. Makanya jangan nunggu-nunggu kalau sayang sama emak. Jangan nunggu-nunggu kalau mau sayang sama ayah. Di situ sudah mau meninggal dunia, bahkan di situ sudah meninggal dunia baru sibuk kita menunjukkan sayang. Sampai satu keluarga, satu kampung, satu kota tahu kita seakan dia penyayang. Pada dasarnya kita tak sayang. Ini Mak, ini bukan pedas kita enggak. Apa adanya nih. Ini sekarang banyak kali kan udah ketimpa-timpa selebritis kita drama, banyak kali berakting sekarang nih. Waktu maknya masih hidup, ayahnya masih hidup, tak nampak dia ngambilkan maknya minta air putih aja, tak mau dia. Udah meninggal maknya dia pula yang paling sedih. Macam satu kampung tuh tahulah dia yang paling sayang sama maknya. Padahal minta ambil air putih, maknya tak pernah diambilkan. Inilah kajian tauhid, Bang. Pedih, pelis, pedas. Makanya kadang saat itu jarang dipanggil lagi kajian tauhid. Kita lupa kalau kita pun mati akan dibuat anak kita, dibuat menantu kita, dibuat cucu kita seperti itu. Lupa kita. Padahal kata Allah dengan tegas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Hei yang masih hidup, jangan sombong. Engkau pun juga akan mati. Tengok orang mati itu. Sebelum kau mati, perbaiki diri. Agar jangan lantam dan sombong dikala harta pada diri kita, agar jangan lantam dan sombong dikala tahta masih dalam pangkat dan baumu sesungguhnya. Kalau sudah tak ada semua itu, anak sendiri pun tak pernah mau mempedulikan kita. Siapa yang rugi? Kita. Kenapa tak kita bawa dia dengan akalnya untuk beragama, tidak kita bawa dengan akalnya untuk berakhlak mulia, sehingga dia tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada yang disebut dengan sedekatin jariyah, ilmu yang tapi waladun solihun yad'ulah. Ini yang menjelaskan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Inilah yang membuat kita tak pernah kita putus dengan orang yang meninggal dunia. Jauh di mata, dakek di hati. Keluar padangnya. Nggak pernah kita tuh berpisah sama orang yang kita cinta, yang telah meninggalkan kita.
Makanya orang yang telah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, apakah itu maknya, ayahnya, istrinya, suaminya, gak pernah dia selama ini dapat satu hari dapat Fatihah 5 kali, ketika dia meninggal dunia bisa 1000 kali satu hari dia baca Fatihah. Untuk apa? Menanggulangi agar dia jangan menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Siapa? Orang yang dicintai telah meninggalkan dia di muka bumi ini sendirian. Tapi janganlah pula enak juga kaji Ustadz tuh ya, bisa 1000 kali Fatihah satu hari, kalau gitu cepat emakku meninggal, katanya. Jangan pula begitu. Cepatlah bapakku meninggal, cepatlah suamiku meninggal, cepatlah istriku meninggal, karena biar dia berharap tadi bisa Fatihah. Memang begitulah nalurinya. Untuk menanggulangi kita ikhlas dengan kepergian orang yang kita cinta, di samping sholat yang wajib 5 waktu kita kerjakan untuk tetap kita tidak pernah berputus hubungan dengan almarhumah atau almarhum yang meninggalkan kita di muka bumi ini, menghubungkan kita dengan almarhumah adalah dengan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah Al-Fatihah. Apa yang tadi hidupkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah kami menyembah, bukan kami menyembah orang yang kami sayang, yang meninggalkan kami di muka bumi ini, yang sekarang sudah pulang menghadap-Mu ya Allah. Ikhlaskan kami, maka yang kusembah Engkau ya Allah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan pada Engkaulah kami mohon pertolongan, bukan kami mohon pertolongan kepada yang emak yang kami sudah pergi ini. Waktu ada dia bisa kami minta tolong ini, minta tolong itu. Sekarang dia nggak ada lagi, berarti kami nggak bisa minta tolong. Tidak ya Allah, kami hanya minta tolong pada Engkau. Walaupun mak kami sudah meninggalkan kami di muka bumi ini, jalan terus aktivitas kita sehari-hari. Kenapa? Karena sadar kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Kita kan pergi sebentar dari lauh mahfud ke alam kandungan. Dapat nengok tempat wisata, lahirlah ke permukaan dunia. Kadang berubah dari rumah petak jadi rumah gedungan. Itu wisata yang sudah dikembangkan, tapi sudah berlanjut tua. Baliklah kita balik ke kampung halaman. Mulai startnya adalah kuburan. Itu kajian tauhid nih. Jangan kita bilangkan kita dari bumi ini pertama. Salah. Dari lauh mahfud kita ruh itu ditiupkan ke dalam kandungan. Jadi kita pergi ke tempat persinggahan. Inilah bumi yang disebut persinggahan nih. Jadi bukan bumi ini tempat menetap. Itu yang makanya tadi banyak orang yang menggandakan, menuhankan harta dan tahta, menjadikan agama sebagai jubahnya. Inilah kaji kita. Syukurilah pernah bersama dengan almarhumah Kakanda Arpa Yuslina, bagi abang kami Darwis yang kami cinta. Syukurilah pernah bersama ibunda almarhumah Arpa Yuslina, agar kalian tetap anak keponakan-keponakan Omni tetap berjumpa dan berhubungan dengan almarhumah. Tetap jalinlah sedekah jariah atas nama dia, walaupun 500 rupiah, yang penting tulus hatinya. Jangan 5 juta tapi tak ikhlas, tak dapat nyampe seperak pun tak nyampe kepada Allah. Tapi janganlah pula 500 perak itu yang ikhlasnya aja. Maka malam dalam kajian ini, sedekah jariah inilah diperbanyak. Kalau udah kita gunakan untuk emak kita, insya Allah anak kita nyaksikan. Besok anak kita pun kalau kita pergi meninggal dunia, meninggalkan anak dan keluarga, anak kita itu pun membuat gitu sama kita. Itu pasti, itu kata Allah. Maka oleh karena itu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kemarin tak sempat kita indahkan apa yang dinasihatkan, sekarang indahkan nasihat itu, biar menjadi hubungan kita tak putus dengan almarhumah. Yang terakhir, tentu inilah yang menjadi dua yang nggak bisa dipisahkan. Waladun solehun yadu'ulah. Waladun solehun yadu'ulah. Waladun soleh aja nggak cukup. Apalagi sekarang kalau nggak percaya, kalau bapak nanti jumpa di masjid, banyak kalian jadi imam, doanya panjang, doa mak ayahnya belakangan. Apa kata mama ayah di dalam kubur tadi? Parah kau nak. Orang lain kau dulu kan, mak ayah kau belakangkan.
Dulu orang-orang tua dulu paling marah tuh. Di situ bisa menilai siapa ustadz yang bagus tuh. Saat ustadz yang beradab tuh siapa? Saat setelah salawat Nabi langsung Allahumma firli, Allahumma fir lana dunubana. Ini sekarang terakhir Allahumma fir lana dunubana wali walidayna Rabbana atina fid dunya hasanah. Takut awak belum sampai Allahumma fir lana dunubana datang Israel meninggal ya. Tak dapat doa dari jemaah dari doa orang tuanya. Ini kajian tauhid dan kajian tasawuf. Sekarang lagi heboh naik daun kajian fikih. Nggak bisa dipisahkan, agama itu fikih memang, keislaman. Akhlak itu tasawuf, keihsanan. Dan akal itu tauhid, keilmuan. Tauhid, fikih, tasawuf. Akal, agama, dan akhlak. Iman, Islam, ihsan. Ini adalah satu kesatuan. Tak bisa dipisahkan. Di sini yang disebut dengan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi anak soleh bagus, anak soleh. Tapi ingat yang kedua, ya do'ulah, doakanlah tadi orang tua. Sekarang ada juga kebalikannya, didoakannya orang tua, tapi tidak anak soleh alias tak sholat dia. Ustadz Andi, doakan emak ayah kami ya, nah uangnya 5 ikat. Dia tak sholat, gak ada guna itu. Nyampe, tapi berapa persen? Ini yang harus dihindari. Ini yang harus diganti. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Semoga dengan ridho Allah yang Maha Kuasa menyadarkan kita semua bahwa inilah kenyataan yang sejatinya yang harus kita pahami bersama. Bagi anak-anak kami, keponakan-ponakan kami, pahamilah bahwa almarhumah emak yang kita cinta sedap kali meninggalnya. Awak dapat cerita tadi bahwasanya batuk-batuknya awal mulanya. Jangan salahkan dokter dikatakan tak mampu mengobati. Tapi kembalikanlah sebagai sebab, inilah kuasa Allah yang tak bisa kita tandingi. Orang tergelincir aja dari batu kerikil kecil bisa meninggal dunia. Apalagi yang orang ditabrak tadi, kalau tidak kata Allah, udah jelas-jelas keimpit kepala ya tak pecah, bisa lari lah. Tengok, kalau tak percaya tengok di medsos tuh. Anak kecil dan tergilas. Ada yang kemarin mengeluarkan mobil lagi, tergilas 2 kali kepala tak pecah. Kenapa? Belum kata Allah. Nah inilah tadi kuasa Allah. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Tentulah ini bukan kita melupakan hal yang menakutkan kematian itu, tapi adalah mencambuk kita bahwa menyemangati sebelum datang kematian itu, persiapkanlah diri. Karena sebelum kita pulang nanti, jangan sampai pulang kita diusir sama mak ayah kita. Kalau bahasa tauhidnya gitu bang. Kalau di sana siapa? Jangan sampai diusir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau dapat kau bawa? Nah sana kau neraka kau. Nah, apa kau mau jumpa sama aku? Jumpa neraka lah. Apa deh? Makan kolah semantu yang banyak hartamu. Makan kolah yang kembangin itu banyak jabatanmu. Makanlah semua itu. Neraka bagimu. Maka ini yang harus kita pahami. Maka di situ kupasan kajinya, inna akramakum indallahi arqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.